Katanya saya dengar di sana dilarang selfie atau gimana sih? Ya, bukan dilarang sih, tapi ada suatu kejadian kalau nggak salah orang mana dia dari Mataram kalau nggak salah. Iya. Ya, dia itu kan tahun 2020 17 Agustus kan dia Ya, kesana. 17 di atas. Katanya dia itu lagi selfie di ini apa namanya di Pelawangannya di sana. Kan ada juga Bukit Pepadak tuh punya Pelawangan namanya. Iya, Pelawangannya. Pelawangannya kayak di Rinjani lah. Di Rinjani. Ya, terus? Ya mungkin dia tuh nggak tahu ya atau apanya. Dia itu selfie di sana. Terus setelah dia selfie itu dia lihat ada suatu apa namanya selendang terbang warna putih. Dia lihat selendang warna kuning. Ya setelah dia selfie itu kan dia lihat HP-nya gitu. Kok bisa-bisanya ada selendang ketangkep gitu di atas kepalanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Jadi teman-teman, di episode ini agak berbeda lagi dengan episode sebelumnya, di mana saya kedatangan tamu spesial kita. Bisa langsung kita kenalan aja dengan tamu kita. Jadi siapa namanya, Bang? Nama saya Ari. Bang Ari ya? Ya, sering dipanggil Ari, tapi kawan-kawan rumah tuh sering manggilnya itu dan sebutan Embung. Oke, Bang Bung. Jadi saya manggilnya Bang Bung aja atau Bang Ari? Boleh. Bang Bung ya? Iya. Oke, Bang Bung. Jadi saya dengar-dengar nih Bang Bung ini suka sekali jelajah, traveling gitu. Jadi pengen dengar pengalaman dari Bang Bung. Saya dengar cerita Bang Bung suka main ke pantai, main ke gunung. Oke, pokoknya intinya outdoor deh. Nah, sejak kapan sih sukanya Bang Bung dengan pantai nih dulu nih? Awal pertamanya suka sama pantai itu dulu awalnya masih dulu di bangku kuliah. Ya dulu itu kalau nggak salah di tahun 2015-an kan. Namanya anak kuliahan kan kalau hari Sabtu Minggu tuh sering ada liburnya gitu. Ya, nggak ada kerjaan lah. Ya nggak ada kerjaan. Jadinya kita sebagai anak kos dulu, kalau udah hari Sabtu sama Minggu tuh sering kita bingung gitu mau kemana, apa yang kita kerjakan. Jadinya ada seorang teman gitu, teman kampus yang ngajakin, ayo kita jalan-jalan dulu, kita pergi ke pantai sambil ngopi-ngopi lihat sunset gitu. Jadinya awalnya sih apa namanya nggak tertarik nggak tertarik gitu, soalnya lebih tertarik diem di kos gitu, mager gitu ya. Ya mager gitu. Akhirnya lama-lama suka gitu sama kegiatan ini, jalan-jalan setiap sore pagi gitu, setiap hari Minggunya di pantai. Berarti ya, abang ini suka di pantai, berarti nggak jauh dari surfing. Berarti suka surfing juga, Bang? Ya kalau surfing sih nggak kayaknya. Kalau pengalaman di pantai itu snorkeling, diving, itu aja. Diving. Biasa kalau diving, snorkelingnya di mana aja, pantai mana gitu? Ya kalau snorkeling itu saya tuh seringnya di Gili Kondo gitu. Gili Kondo. Oh, Gili Kondo, ya. Gili Bidara. Berarti di Lombok Timur ya? Di Lombok Timur itu. Oh, daerah Lombok Timur. Itu emang sangat terkenal juga buat wisata pantai ya? Iya, wisata pantai. Terus kalau Bang Ari sukanya di outdoor itu di istilahnya seperti inilah, bermain di hutan gunung gitu. Sejak kapan sih mulainya? Oh ya, kalau terjun di dunia pendakian itu awal tahun kemarin kalau nggak salah itu di baru-baru ya? Ya baru-baru. Baru-baru ini. Baru-baru. Awalnya diajakin teman juga gitu. Diajakin naik ke bukit dulu. Bukit pertama yang saya naikin dulu kalau nggak salah itu di Sepana Peropok gitu. Oh, Peropok. Ya, oke, di Peropok. Dari ngeri juga dari ya. Ketinggiannya itu yang 1000 sampai yang 3000 ke atas. Oh, berarti dari awalnya awalnya sukanya mager gitu. Ya. Jadi Bang Ari atau Bang Bung sukanya mager di rumah. Ya. Kemudian diajak sama teman-teman, ayolah daripada mager di rumah, kita main di outdoor gitu. Main di pantai awalnya. Ya, lama-lama sukanya di pendakian, itu outdoor gitu, kayak di hutan gitu. Lebih tertarik di mana sebenarnya Bang? Di pantai. Soalnya saya lihat Abang ini sering sekali upload di pantai, sering sekali uploadnya di gunung. Yang lebih dominan, lebih suka itu di mana sih kalau berbicara tentang wisata luar
ruangan. Ya. Sebenarnya sih suka dua-duanya gitu ya. Tapi untuk yang sekarang nih saya lebih senang kalau berada di gunung atau di hutan gitu. Ya nggak tahu kenapa tapi lebih suasananya lebih enak, sejuk gitu. Lebih daripada sejuk di ya? pantai tuh terlalu panas, bising juga, orang rame juga. Iya. Kayak gini gitu. Ngadem gitu ya. Adem, ya sepi. Jadi Bikin enak, enjoy ya. senang ya, pokoknya enjoy dah itu intinya. Pertama dulu ke gunung, ke bukit ya. Iya, ke bukit dulu Ke awalnya. bukit itu di Sembalun. Iya, di Sembalun. Itu pengalaman pertamanya naik bukit tuh gimana, Bang? Ya, pengalaman pertamanya sih naik bukit Hmm. gitu capek sekali ya. Yang Iya, namanya capek. dulu yang namanya kan dulu berat badan tuh kan Iya. terlalu berat sekali kalau nggak salah. Awal pendakian tuh dulu berat badan saya itu sekitar 80-an. Belum ditambah lagi keril yang berapa kilo dulu kan. Saya hampir mau pingsan di tengah jalan gitu dulu. Iya, berarti secara otomatis ini termasuk olahraga Bang Bung ya. Iya. Olahraga Bang gitu. Bung, menurunkan berat badan dengan cara trekking ya. Trekking ya, benar sekali. Gila, berarti hebat sekali ini caranya untuk menurunkan berat badan trekking. Iya, gitu. trekking. Terus senang juga dapat Bang ya. Iya, senangnya emang dapat juga. Pengalaman juga dapat. Pengalaman luar biasa. Yang paling diingat pengalaman pertama kali itu apa sih Bang? Pengalaman pertama kali ke gunung itu dulu ketika ini ada di suatu tempat di gunung di bukit ya, di Bukit Pepadak namanya gitu. Pada Aipait. Ya, di Pepadak Aipait. Pengalaman saya yang sampai sekarang belum terlupakan itu adalah ketika kita baru sampai di pos 3 gitu kan. Pos 3. Pos 3 sekitar jam 5 lebih di sana gitu. Nah, kita disuruh untuk ndak usah lanjutin perjalanan gitu kan. Katanya di sana itu banyak sekali orang kesurupan. Gitu. Oh, ceritanya itu Ya, ceritanya masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Sebelum kita mendaki di Bukit Pepadak itu dulu kan, kita dikasih tahu sama pihak Pengelolanya. untuk jangan membuat apa gitu, misalnya kayak teriak-teriak di hutan, gitu, Iya. jaga sikap. Emang gitu. nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Kalau yang cowok kalau udah mimpi basah kayak gitu kan, nggak boleh mendaki. Nggak boleh mendaki. Ya karena Bukit Pepadak ini masih dianggap Mistis. untuk warga sana gitu. Warga sana. Soalnya warga sana itu masih menganggap dia sebagai ini apa namanya? Bukit. Ya tempat yang Sakral ya? sakral gitu. Sakral. Nggak boleh kita buat sembrono gitu. Soalnya kan di sana itu banyak sekali orang-orang ini pergi berobat gitu, yang tua-tua gitu pergi berobat di sana. Iya. Makanya sempat suatu kejadian tuh habis maghrib tuh kan ada rombongan di bawah kita gitu. Nggak tahu orang mana, kayaknya dari Lombok Tengah gitu kan. Iya. Berberapa orang gitu, sekitar 7 orang. 7 orang. Ya. Kata Pengelola ya? pengelola yang di bawah itu kan, dia tuh kesurupan massal katanya. Kesurupan massal. Ya, itu yang kan. satu rombongan itu semuanya. Ya, yang ceweknya. Oh, kesurupan terus? katanya. Itu katanya kurang jelas sih, tapi dia bilang kata-kata di sana itu kan nggak boleh jalan kalau udah jam ini mau maghrib. Maghrib itu pokoknya Ya. sore-sore ya. Ya, sore-sore lebih baik kita tuh tunggu habis Maghrib dulu baru jalan gitu, karena di sana masih mistis sekali sih. Terus habis itu dia, setelah dia kesurupan itu dia kenapa? Akibat apa sih dia kesurupan itu? Nah, kalau itu sih kurang tahu, katanya sih ada, dia bilang karena kecapean mungkin atau stres waktu perjalanannya kan lumayan juga. Bukit Pepadak itu perjalanannya itu sekitar 5 jam atau lebih lah. Dari bawah tuh dari sampai atas 4 camp itu 5 jam ya. Ada pantangannya nggak pas kalau kita naik ke sana itu? Pantangannya? Pantangannya itu sih yang dikasih tahu dari awalnya nggak boleh teriak-teriak gitu. Nggak boleh teriak. Nggak boleh teriak. Terus sama ini nggak boleh nyebut kata-kata kotor. kotor. Ya, sama nggak boleh buang sampah sih. Buang sampah ya kita sadar ya, jangan teman-teman buang sampah, apalagi berkelakuan neko-neko lah apalagi di alam gitu. Karena kita di alam tuh, apalagi nih pengalaman Abang juga sangat luar biasa juga. Pengalaman pertama naik gunung lagi. Terus katanya saya dengar di sana dilarang selfie atau gimana sih?
Oh ya, bukan dilarang sih, tapi ada suatu kejadian kalau nggak salah orang mana tuh ya, dari Mataram kalau nggak salah. Iya. Ya, dia itu kan tahun 2020 17 Agustus kan dia Ya, ke sana. 17 di atas. Katanya dia itu lagi selfie di ini, di apa namanya, di pelawangannya di sana. Kan ada juga Bukit Pepadak tuh punya pelawangan namanya. Iya, pelawangannya. Pelawangannya kayak di Rinjani lah. Di Rinjani. Ya, terus? Ya mungkin dia tuh nggak tahu ya tuh apanya. Dia tuh selfie di sana. Terus setelah dia selfie itu dia lihat ada suatu apa namanya, selendang terbang warna kuning. Dia lihat selendang warna kuning ya? Ya setelah dia selfie itu kan dia lihat HP-nya gitu. Kok bisa-bisanya ada selendang ketangkap gitu di atas kepalanya gitu. Padahal itu udah dilarang ya untuk selfie atau gimana? Enggak ya? Kalau selfie sih nggak tahu, tapi memang apa namanya, memang nggak boleh kayaknya beraktivitas di pelawangan itu gitu. Kayak Pada saat maghrib itu? Iya, pada saat maghrib. Ya, oh gitu. Berarti ya emang itu tempat itu masih apa ya, masih sakral sekali. Kalau seperti itu bisa kelihatan ditangkap oleh kamera, hal-hal seperti itu terangkap itu sangat bisa dikatakan wah masih mistis bang ya. Masih mistis. Itu berapa hari di sana bang? Kita tuh dulu cuma sehari sih. Satu malam ya? Cuma semalam aja di Pepadak tuh. Jadi ngerayain 17-an atau? Setelah 17-an. Setelah 17-an. Ya, tepatnya bulan Oktober kalau nggak salah. Itu pengalaman pertama untuk mendaki gunung ya, bermain di alam. Terus pernah ke Rinjani nggak bang? Kalau ke Rinjani itu pernah sih. Pernah? Ya kemarin ini 2 bulan yang lalu. Terus pengalaman pertama kali naik Rinjani itu gimana bang? Untuk pengalaman pertama kali naik Rinjani itu luar biasa berat memang. Kenapa berat bang? Ya karena namanya kita tuh kan apa namanya, pertama kali naik gunung yang bener-bener gunung gitu kan. Bener gunung ya. Ini gunung gitu. Gunung bukan bukit lagi nih. Iya terus? Sempat ini juga sih, hampir mau pingsan juga tuh di ini apa namanya, di Bukit Penyesalan yang terkenal itu memang. Iya, Bukit Penyesalan. Ya kalau mau balik jauh, kalau nggak balik ya udah terlanjur lah jadinya. Mau nggak mau di sana sih yang paling berat gitu. Paling beratnya di sana ya. Ya di Penyesalan tuh lah. Terus itu kesana sama berapa rombongan tuh, berapa orang? Kalau rombongannya di sana? Kesananya dulu sekitar berapa ya? Sekitar 12 orang kalau nggak salah dulu. Banyak juga bang? Iya lumayan. Terus? 2 rombongan tuh. Ngecampnya di Pelawangan atau langsung ke danau? Kita tuh ngecampnya pertama di pos 4. Pos 4. Cimarasiu dulu. Karena kita sampai sananya itu jam 10 malam kalau nggak salah. Karena jalannya tuh kayak kura-kura lah, tau lah ya. Iya. Orang-orang pertama kali naik gunung gitu. Tapi luar biasa bang, ini baru langsung jos Rinjani gitu loh. Ya, mau nyari pengalaman yang lainnya. Wow. Oh iya bang. Terus kalau ke Rinjani yang membuat abang lebih tertarik dari gunung timbang pantai nih, apa sih yang membuat abang tuh lebih tertarik trekking gitu loh daripada pantai? Karena kalau ke gunung tuh kita ada sesuatu yang saya tidak dapatkan di pantai gitu. Apa itu bang? Misalnya kepuasan. Ya. Kalau ke pantai juga ya ada yang puas ke pantai, ada mungkin beda-beda bang ya. Beda orang sih. Beda orang beda. Ke pantai kan kita ke pantai, kita misalnya mau ke pantai mana? Pantai Lombok Tengah. Kita kan nggak ada wownya, nggak ada nikmatnya gitu. Jadinya nggak terlalu puas, nggak kayak ke gunung kan. Kita tuh persiapan matang-matang, capek kita jalan tapi nanti terbayar gitu. Terbayar, capeknya terbayar. Capeknya terbayar di atas itu. Jadi itu kepuasan ya. Itu kepuasan tersendiri yang saya nggak dapatkan di pantai gitu. Kalau ke Rinjani juga saya pernah ke Rinjani bang. Itu dulu tahun kemarin, tahun ini sih kemarin saya pergi lewat jalur Sambi Elen tuh. Oh Sambi Elen. Ya Sambi Elen di mana tuh? Di Lombok, perbatasan Lombok Timur, Lombok Utara kan. Oh Lombok. Kalau abang pengen coba lewat sana itu masih asri menurut saya. Dan itu pengalaman yang agak mistis sih menurut saya. Serem dong berarti ya. Ya kalau teman-teman pengen lihat
atau pengen dengar ceritanya nanti di linknya saya taruhkan di deskripsi video sebelumnya. Kalau mau coba di sana Bang, enak sekali Bang. Dapat sejuknya, dapat mistisnya, dapat semuanya deh. Wih, luar biasa. Yaudah, Dibanding yang maksud saya dibanding jalur yang lain, yang dibanding biasa, gitu. iya, Nggak yang terlalu lain. menantang lah gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Itu pengalaman yang unik sih gitu deh. Unik dan menarik ya. Unik, menarik. Kalau Abang sendiri kan naiknya kemarin lewat Sembalun ya? Lewat Sembalun. Lewat Sembalun. Pulangnya itu lewat Torean kemarin. Pulangnya lewat Torean. Wah, luar biasa. Itu kan jalur Torean itu kan dia cabang 2. Iya, cabang 2. Sambielen sama Torean. Oh, iya, itu, iya, itu. Jadi kita lewat Sambielennya. Kayak pertigaan gitu ya. Ya, pertigaan itu sudah. Nah, kalau Abang naik Muncak nggak? Iya, Muncak kemarin. Muncak. Berarti berangkatnya jam 2 malam ya? Ya, kita berangkatnya jam 2 malam terus sampai puncaknya itu jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Wah, cepet berarti jalannya itu Bang. 4 jam loh. Cepet sekali jalannya. Kalau saya itu jam 7, jam 8 baru nyampe. Santai soalnya. Iya sih. Dibanding gunung yang lain, teman-teman, Rinjani saya rasa itu gunung paling lengkap Bang ya. Iya, paling lengkap memang di Di sana. sana kan ada sapananya, Savana, treknya juga oke. Terus ada danaunya, bisa mancing, ada air panasnya, juga. terus ada goanya juga. Apalagi yang kurang gitu Ya, loh. makanya Rinjani itu memang The best ya. the best ya. Perfect pokoknya. Berapa hari di danau? Di danaunya kemarin tuh berapa ya? 2 hari kalau nggak 2 hari di danaunya 2 hari. Oh. Asik ya di sana itu. Asik sekali, kita tuh nggak mau pulang kalau udah di sana tuh. Iya. Jadi teman-teman kalau belum coba ke danau, belum coba ke Rinjani, cobalah sekali gitu. Misalnya teman-teman di luar daerah sana gitu yang mau ke Rinjani, ayo ke sini nggak apa-apa. Iya. Meskipun agak mahal ya, terbayar Bang ya. Terbayar sekali. Terbayar. Itu. Yang apalagi kalau teman-teman yang merasa belum punya pengalaman secara apa ya, organisasi atau apa pengalaman dari belajar sebelumnya, ini contohnya Bang Ari udah langsung ya udahlah Langsung gaskan aja. Gaskan. Tapi langsung ada pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan pegangan ya Iya. buat trekking. Jadi sekarang lebih sukanya trekking Bang ya? Ya lebih suka trekking sekarang. Lebih suka trekking. Nah, ada rencana mau kemana lagi nih Bang? Rencana untuk saat ini sih pengennya pergi ke Gunung Tambora. Tambora. Ya, Tambora. Oh, Tambora berarti di Sumbawa Di ya? Sumbawa, Dompu. Dompu ya. Kalau kita olahraga luar ruangan, ini namanya kan kalau kita trekking, apalagi kita olahraganya di alam, kita nggak pas, kita nggak tentu mendapatkan cuaca yang baik, yang buruk, perjalanan yang mulus, nggak selalu gitu. Iya, benar. Jadi perlu kita persiapkan fisik itu. Fisik juga, mental juga Bang. Iya, mental itu. Apalagi kemarin kan Abang juga cerita sama saya, wah ternyata perlu ya Bang ya fisik itu untuk mendaki. Ya sangat penting itu, sangat penting itu. Jadi bisa diceritakan juga sama teman-teman di sini apa sih yang perlu dipersiapkan bagi kita yang pemula untuk naik gunung, apalagi gunung yang benar-benar gunung gitu loh. Gunungnya. Apa aja sih yang Abang persiapkan saat itu? Ya, sebelum saya ke Rinjani itu saya tuh sering jogging sore gitu. Jogging sore ya. Jogging sore itu saya tuh setiap hari. Siap. Pertama yang saya siapkan itu adalah fisik. Pertama, Oh iya, fisik. benar, fisik. Terus Yang kedua itu mental juga ya, mental. Terus yang persiapkan. ketiga Yang ketiga itu dari segi alat kalau nggak salah ya. perlengkapannya. Perlengkapan. Nah, benar perlengkapan. sekali. Karena kalau Hmm. sia-sia kalau fisik kita kuat, mental kita kuat, kalau alat kita tuh Tidak memadai tidak ya. memadai atau tidak standar lah gitu Tidak ya untuk para standar. pendaki itu kan namanya sama aja kita itu mau bunuh diri ke Iya, gunung. benar sekali, Bang. Apalagi kayak gini Bang, ada pengalaman terutama pribadi saya juga. Pernah kita naik ke Gunung Merapi itu. Oh, Merapi. Tahu Bang ya? tahu di Jawa, mana Jawa? Magelang. Ya, kita di Magelang naik Gunung Merapi. Kita start dari Jogja itu siang. Siang terus. Ya, nyampe Selo itu kita jam 3. Itu keadaannya masih cerah Bang. Masih cerah.
cerah kayak masih terang, sudah nggak ada kelihatan mau hujan. Tapi waktu kita naik itu tiba-tiba lebat, hujan, badai. gitu ya. Kita nggak mempersiapkan baju, mantel gitu loh. Kita tuh harus apa namanya, yang namanya alam gitu kan. Jadi kita nggak bisa tebak gitu. Ya, Iya, nggak bisa tebak gitu. Jadinya alat tuh harus, perlengkapan tuh harus perlu. Iya, harus perlu sekali. Meskipun itu nggak musim hujan, tapi namanya di gunung, kita di tropis ya, pasti akan menemukan kabut yang kadar airnya tinggi, terus sekali, ya. Nah itu pasti basah kita. Ya, pasti sih. Gitu. Terus juga pasti abang juga, kita sebelum pendakian tuh mempersiapkan namanya konsumsi kita selama pendakian. Ya, dong. benar sekali. Apalagi ada teman yang sekarang lagi fokus meneliti ya, kok meneliti, bukan meneliti tapi mempelajari itu. Mempelajari ya. Ya ada temen itu yang mempelajari itu, yang gimana sih manajemen pendakian gitu, manajemen konsumsi saat pendakian itu. Apakah dia bawa, agar tidak bawa banyak-banyak, cuma bawa apa saja yang kalorinya ada gitu, semuanya ada di sana. Ada, kalau nggak salah itu teman-teman di Jogja itu sudah mulai dia pelatihan seperti itu. Oh, berarti itu juga ada ilmunya gitu. Ada ilmunya juga gitu. Tahu, ya. Jadi karena ini kan olahraga, masuk kategori olahraga luar ruangan. Jadi gitu saja perkenalan kita dengan abang kita ini, namanya Bang Ari atau Bang Embung. Jadi nama Instagramnya apa Bang? Nama Instagram itu @sadewa9. @sadewa9. Jangan lupa di follow teman-teman @sadewa9. Itu pengalaman pribadi Bang Ari saat mendaki gunung, dimana dia awal-awal tidak terlalu suka ya. Tidak terlalu suka yang namanya gunung itu. Tapi setelah diajak dan juga dikasih suplemen, ayo mendaki, akhirnya ketagihan Bang ya. Ketagihan. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Milenta Outdoor. Dan juga jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like and share juga video ini teman-teman. Nah, perlu juga Bang Ari, ada sedikit edukasi buat teman-teman ini yang mungkin bisa dibilang baru atau mau akan melaksanakan olahraga luar ruangan. Perlu dipersiapkan itu ilmu dasar di alam. Itu yang pertama, itu jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jangan ambil apapun selain foto. Jangan bunuh apapun selain waktu. Tambahan satu lagi, jangan bakar apapun selain semangat. Benar itu sekali. Sekian ngobrol singkat dari kami. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. See you. Bye-bye.